Shalom saudara yang kekasih, saya mendapatkan banyak kritik tajam yang ditujukan kepada saya yang mengatakan, Pendeta Kenny, mengapa Pendeta Kenny tidak bergabung dengan teman-teman pendeta yang lain yang berjuang untuk membela iman Kristen dari serangan-serangan saudara-saudara kita non-Kristen, contohnya dari Muslim. Saya menonton banyak sekali perdebatan antara pendeta-pendeta Kristen dengan umat-umat Muslim. Mengapa Pendeta Kenny tidak bergabung dengan mereka membela iman Kristen? Justru pendeta menyerang iman Kristen. Saudara yang kekasih, saya memiliki alasan tersendiri. Tetapi bukan berarti alasan saya ini, bukan berarti saya tidak mengapresiasi perjuangan para pendeta-pendeta yang membela iman Kristen di hadapan para penuduh-penuduh yang menolak iman Kristen ini. Saya mengapresiasi dan tentunya menghargai semua yang telah dilakukan oleh para pendeta-pendeta ini. Itu penting untuk saya katakan. Tapi mengapa saya tidak bergabung di sana, saudara? Alasannya adalah saya percaya penyesatan yang paling berbahaya bagi orang Kristen itu bukanlah datang dari luar gereja Kristen. Bukanlah non-Kristen. Contohnya Islam. Islam bagi saya bukanlah ancaman utama bagi iman Kristen. Saya akan buktikan kepada saudara dari Alkitab. Penyesatan yang paling utama itu datang dari dalam gereja. Menurut Alkitab, saya beri saudara contoh. Kalau kita pergi ke Matius pasal 24, saudara akan temukan Yesus mengatakan kepada murid-murid dan tentu kepada para pengikut-pengikut Yesus bahwa akan ada penyesatan yang dilakukan oleh dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang yang mengaku sebagai Mesias atau Mesias palsu. Kemudian yang kedua adalah nabi-nabi palsu. Nah, siapa ini Mesias palsu ini, saudara? Mereka ini adalah orang yang mengaku sebagai Yesus tentunya. Oke, kita kalau saudara masih ingat ada seorang yang bernama Lia Eden di Indonesia yang memiliki pengikut. Dan kalau saudara membuka informasi di internet, saudara akan temukan ada beberapa orang yang mengaku diri mereka sebagai Mesias, sebagai the deliverer, pembebas. Tapi mereka itu bukanlah Mesias, tapi ada orang yang disesatkan oleh mereka. Kemudian lebih parah lagi adalah nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 menyebutkan karena penyesatan ini, saudara, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Siapa ini? Ini adalah orang yang berbicara menggunakan nama Yesus, dalam berbicara menggunakan Alkitab, dalam berbicara, tapi mereka menyesatkan banyak orang. Itulah sebabnya perlu bagi kita untuk memahami ini. Perlu bagi kita untuk mengerti Alkitab yang kita imani sebagai umat Kristen. Karena penyesatan yang paling besar, yang paling berbahaya itu datang dari dalam gereja, bukan dari luar gereja. Tidak heran Yesus dalam Matius pasal 7 mengamarkan bahwa pada akhir zaman, di hari-hari terakhir, akan ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Mereka menggunakan nama Yesus dalam penyembuhan-penyembuhan, mengadakan banyak mujizat, kemudian berbicara atas nama Yesus, dan menipu, menyesatkan banyak orang. Tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Saudara yang kekasih, kenapa kekuatan non-Kristen itu bukanlah sumber penyesatan utama? Karena kita tidak akan percaya dengan gampang apa yang orang Islam katakan. Karena pada dasarnya kita sudah berbeda keyakinan, jadi tidak mudah bagi mereka untuk menyesatkan orang Kristen. Begitu juga dengan agama-agama yang lain, yang non-Kristen yang lain. Tidak akan mudah mereka menipu kita atau menyesatkan orang Kristen. Tapi akan sangat mudah bagi orang Kristen ditipu oleh atau disesatkan oleh orang Kristen itu sendiri. Karena mereka menggunakan Alkitab yang sama,
menyebut nama Yesus yang sama, tetapi memutarbalikkan kebenaran Alkitab. Jadi itu tanggapan saya, mengapa saya lebih fokus mengamarkan, menyatakan kesalahan di dalam dunia Kristen itu sendiri dan bukan di luar gereja Kristen. Semoga informasi ini bermanfaat untuk saudara. Mari kita dalami Alkitab kita agar kita tidak mudah dihanyutkan oleh ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Kalau saya bisa kasih saudara satu saran saya adalah janganlah mendasarkan keyakinan saudara kepada apa kata orang, kata pendeta, kata romo, kata pastor, atau apalah istilahnya, kata gembala, atau apalah saudara yang istilah yang saudara mau katakan. Jangan mendasarkan keyakinan kita kepada manusia, papa, mama, tante, om, guru, teman, siapapun dia. Tetapi dasarkanlah keyakinan kita kepada apa yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita ikuti teladan Yesus yang berkata ketika ia menghardik setan, menentang atau melawan godaan setan. Yesus selalu mengatakan ada tertulis. Itulah yang harus menjadi pedoman kita. Untuk menghindari penyesatan, kita harus terus kembali mendasarkan keyakinan kita kepada Alkitab. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom, sampai jumpa di kesempatan yang lain.